Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution dan telah bergabung bersama kami secara eksklusif utusan khusus Presiden Republik Indonesia di bidang perubahan energi dan iklim, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Pak Hasim, so good to have you in CNBC Indonesia. Thank you so much for joining us, Bapak. Thank you, Mbak Safrina. Bapak, di kesempatan kali ini temanya adalah growth in the changing world. What's your definition of growth in the changing world, Bapak? Ya, changing world itu karena ada beberapa kebijakan dari Presiden Trump dari Amerika terutama. Itu adalah pemasangan tarif ya terhadap Indonesia dan cukup banyak negara lain dengan tarif dengan tingkatnya tinggi sekali. So ini yang jadi changing world, yang changing not for the better tapi ya for the negative ya untuk Indonesia dan beberapa negara. Maka kita harus hadapi, tapi Pak Prabowo dan pemerintah sekarang ini ingin pertumbuhan ekonomi atau economic growth yang tinggi. Ya, Bahasa Perina sudah tahu kita sudah pasang target 8%. Dan 8% itu menurut Pak Prabowo ada target, tapi kita mau melampaui. We want to surpass 8%. Nah, 8% growth, tapi tidak mengorbankan our environment, lingkungan hidup. So ini, we want to have balanced growth, ya, high growth, 8% saja, tapi tetap menjaga environment kita, ya, menjaga hutan kita, laut kita, udara kita, ya, dan tanah kita. Dan saya yakin kita bisa begitu. So ini ancaman dari tarif-tarif dan ya kalau stabilitas internasional sudah 3 tahun kan ada masalah perang Ukraine. Terus ada perang di Gaza. Nah, perang di Gaza itu merupakan suatu gangguan. Kenapa? Bukan hanya masalah kemanusiaan, tapi karena sekutu-sekutu dari Hamas, yaitu kelompok Houthi di Yemen kan mengganggu pelayaran lewat selat di Laut Merah, the Red Sea. Itu kan mengganggu. Dan ini menjadi ya masalah ya gangguan untuk tatanan ekonomi dunia ya, saya kira begitu ya. So ini tantangan yang bagi kita. Bagaimana posisi Indonesia, Pak, dalam dinamika ini? Indonesia dalam pandangan saya, Indonesia dalam posisi yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Indonesia adalah satu-satunya negara, saya kira tidak banyak lagi negara lain yang merupakan negara netral. Ya, dengan kata lain itu non-blok. Kita tidak memihak Amerika, kita tidak memihak Rusia, kita tidak memihak China atau Jepang atau lainnya. Kita di tengah. Kita berkawan semua negara. Dan saat ini, dan sudah cukup lama, Indonesia tidak mempunyai musuh. Tidak ada musuh bagi Indonesia. Kita hampir semua negara di dunia ingin berkawan dengan Indonesia. Dan Indonesia ingin berkawan semua negara. So ini adalah yang sweet spot ya, orang Amerika bilang sweet spot, titik yang manis ya, titik yang ideal untuk kita nanti bisa berhubungan dengan banyak negara secara ekonomi dan diplomasi. So we are in a good position. We're in good position walaupun ada dinamika yang ada, tapi dengan posisi kita yang selalu netral inilah justru menjadi opportunity sendiri ya Pak ya untuk negara kita. Very big opportunity. Dan karena kita netral, banyak negara, banyak perusahaan asing, negara asing ingin berinvestasi di Indonesia. Baik. Kita dinilai tempat yang aman, stabil, kita netral, kita bersahabat pihak. So, tempat aman untuk investasi. Baik Pak. Dan terakhir dari kami Pak, selaku utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk perubahan iklim dan energi Pak, bagaimana komitmen dari program-program prioritas Bapak Prabowo akan dijalankan dalam hal ini contohnya misalnya housing dan juga keberpihakan terhadap non-renewable energy agar Indonesia paralel bersama-sama dengan program ini bisa mencapai target pertumbuhan di 8% Pak Hashim. Ya. So misalnya program perumahan, ini adalah jawaban atau menanggapi kebutuhan rakyat kita yang sangat besar. Menurut statistik pemerintah, ada 15 juta keluarga yang masih menunggu, masih antrian untuk dapat apartemen atau rumah layak huni. 15 juta keluarga. Di samping itu ada 27 juta keluarga yang umumnya di tempat pedesaan, 27 juta keluarga yang rumahnya tidak layak huni. Berarti gubuk,
atau bangunan tidak ada air bersih, tidak ada listrik, lantai yang berupa tanah. Ini tidak tidak sehat untuk anak-anak, tidak sehat untuk keluarga ya. Maka Pak Prabowo mulai program perumahan. Kita mulai dan kita tahun ini dengan target 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun. Ya. Dan ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang tadi ditarget dipasang 8%. Kita yakin program ini akan adalah salah satu program untuk kita mencapai 8% atau melebihi 8%. Baik, Pak Hashim, thank you so much for joining us in CNBC Indonesia and wonderful insight as well from Pak Hashim. Bapak sehat selalu, Bapak. Oke, terima kasih. Semoga selalu bisa Terima kasih, menyaksikan CNBC dan sehat selalu Thank you. Bapak. Terima kasih. Dan demikianlah dialog eksklusif kita bersama dengan Bapak Hashim Joyo Hadikusumo di CNBC Indonesia Beyond Business.